Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Seli Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai Anda dalam Dialog Suara Sriwijaya, program Menyongsong Indonesia Maju. Dan pemirsa, di tengah semangat menyongsong Indonesia Maju, peran pemuda menjadi semakin krusial, tidak hanya sebagai penerus bangsa, tapi juga sebagai penggerak dalam perubahan yang nyata di tengah masyarakat. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana semangat patriotisme pemuda dapat mewujudkan dalam aksi nyata untuk membangun kejayaan, khususnya kejayaan kota Palembang yang kita cintai ini. Dan tentunya saya tidak sendiri pemirsa, di sini telah hadir dua narasumber inspiratif yang akan berbagi pandangan dan juga gagasan menarik. Yang pertama sudah ada bersama kita Dr. Andreas Leonardo MSI sebagai pengamat kebijakan publik Unsri yang akan mengupasnya dari sudut pandang keilmuan dan kebijakan. Selamat petang Pak Andreas. Selamat petang Mbak Seli, para kabar baik hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sudah ada juga bersama kita saat ini yaitu Edi Chandra sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Sriwijaya yang akan mewakili semangat dari Suara Pemuda. Selamat petang Chandra. Selamat petang juga Mbak Seli. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah sehat juga. Oke, dan untuk pemirsa di rumah kami juga mengundang bergabung dan berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0711 311 454 atau melalui WhatsApp yaitu di 0823 119 981790. Dan sudah kita akan memulai Pak ya dialog kita hari ini terkait dengan patriotisme pemuda dalam membangun kejayaan Kota Palembang. Namun sebelum itu mungkin kita akan membahas awalan dulu Pak ya dari Chandra terlebih dahulu. Gimana sih pandangan Chandra terhadap patriotisme itu sendiri? Oke, patriotisme itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi topik menarik untuk kita bahas. Ialah mengenai bagaimana rasa cinta tanah air, semangat juang, dan bagaimana semangat kecintaan yang mendalam bagi anak-anak muda terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Nah, terkadang seseorang ketika memandang sebuah makna patriotisme itu memandang hal tersebut terlalu subjektif. Mereka memandang bahwasanya semangat kecintaan itu ialah dengan kita beneran tunduk dan beneran dengan mengikuti dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh negara pada saat ini. Namun, seseorang terkadang lupa makna patriotisme yang lebih luas lagi. Seseorang seperti saya, ya seorang mahasiswa yang seringkali ikut turun ke jalan, menyuarakan sebuah kebijakan yang terkadang tidak pro kepada sebuah rakyat, itu dianggap kami sebagai orang yang tidak patriotisme. Padahal bentuk patriotisme kami ialah dengan menyuarakan apa yang dituntut oleh rakyat gitu. Nah, mispersepsi ini yang ingin kita ubah di masyarakat. Makna patriotisme itu luas. Kita nggak bisa memaknainya dengan satu ruang dan dengan satu pandangan saja. Dengan kita berjuang, kita menyuarakan, itu juga bentuk patriotisme, kepedulian kepada bangsa. Tapi malah dijadikan salah perspektif bener, di masyarakat ya. Bener, malahan terjadi pembelokan narasi. Orang yang turun ke jalan, orang yang aktif dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, itu dianggap sebagai terkadang musuh negara. Padahal enggak. Betul. Kami itu menuntut dan menyuarakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Sekian, Mbak. Malah membela rakyat ya. Iya, bener. Ya. Kalau dari Pak Andreas sendiri Pak, kalau melihat semangat patriotisme dari para pemuda saat ini khususnya di Kota Palembang itu seperti apa nih Pak? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Seli, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kota Palembang yang ke-1342 tahun. Semoga Kota Palembang semakin berjaya dan terus bangkit menjadi kota yang lebih maju ke depannya. Ya, menurut saya kita semua ini memang harus menumbuhkan kembali patriotisme kita. Sebagaimana disampaikan oleh Edi Chandra tadi bahwa patriotisme itu bisa didefinisikan dalam banyak perspektif ya. Iya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, itu bisa kita gaungkan rasa patriotisme itu ya. Nah, jadi patriotisme itu Mbak Seli mungkin pengabdian, perjuangan, ya, kemudian rasa cinta tanah air kita kepada Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi untuk para pemuda, saya pikir inilah momentum kita untuk bangkit kembali, ya, untuk menjadi generasi pemimpin masa depan Indonesia yang akan mengawal kemerdekaan ini, ya. Apalagi insya Allah di tahun 2045 negara kita itu akan berusia 100 tahun, ya, Indonesia emas. Dan
generasi Edi Chandra dan teman-teman inilah yang ke depan akan memimpin Indonesia. Oleh karena itu, diskusi kita pada sore hari ini sangat menarik sekali. Menarik sekali. Nah, kalau dari sisi patriotisme ini kan tidak lain tidak bukan semangat ya Pak, Iya, tentunya semangat semangat juang. kepemudaan juga termasuk. Nah, kalau melihat dari tahun-tahun sekarang atau di era sekarang, bagaimana Pak melihat semangat kepemudaan itu bagi Bapak sendiri? Ya, saya pikir semangat kepemudaan ini tidak pernah surut. Ya, kita ketahui Kota Palembang ini adalah kota yang punya nilai sejarah yang panjang. Ya, Kota Palembang ini adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana peradabannya sangat luar biasa dari abad ke-7 sampai abad ke-13 ya. Di sana ada perjuangan-perjuangan ya yang sudah dilakukan oleh pendahulu ya sebagai bentuk historis ya. Dan juga dari masa ke masa saya lihat pemuda-pemuda Kota Palembang juga tetap semangat, terbukti dengan mereka eksis di beberapa Kegiatan. profesi, jabatan ya, mungkin yang dulu bisa saat ini menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD, ya, dan juga barangkali ada yang jadi wakil menteri. Saya pikir orang Palembang ini tidak putus stok untuk pemuda yang tangguh mengawal Republik ini. Ya. Oleh karena itu, untuk generasi Z Kota Palembang saat ini, saya pikir jangan pesimis, ya, tetap optimis bahwa kita orang Palembang ini bisa berkontribusi lebih luas lagi, lebih besar lagi untuk pengabdian kita kepada negara Republik Indonesia ini. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Chandra sendiri, gimana sih pandangan semangat pemuda nih yang terjun langsung bersama para pemuda Gen Z terutama Pak ya? Betul. Oke, tadi Pak Andres menyatakan bahwasanya semangat pemuda di Palembang itu begitu tinggi, kan, antusiasmenya begitu luar biasa dan sebagainya. Namun di sini saya berusaha dengan memandang hal tersebut dengan kacamata dan pandangan yang berbeda. Menurut saya, memang benar pada saat ini pemuda di Palembang itu pada semangatnya pada begitu tinggi, antusiasmenya begitu luar biasa. Namun fakta yang perlu diketahui mungkin untuk kita semua, pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang tinggi itu ialah pemuda-pemuda yang memiliki sebuah privilege. Privilege untuk mendapatkan pendidikan, privilege untuk mendapatkan modal, privilege mendapatkan background ekonomi yang kuat, privilege mendapatkan jangkauan pertemanan yang luas. Nah, sedangkan pemuda itu nggak hanya pemuda yang berprivilege, pemuda itu banyak. Nah, di sini saya berharap perannya penguasa kita pada saat ini itu bisa memberikan banyak sekali pemuda untuk ruang-ruang mereka lebih bertumbuh, untuk mereka berkarya. Nah, itu yang saya harapkan dengan pemerintah Kota Palembang pada saat ini dan ke depannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tapi apakah dari pandangan Chandra sendiri sudah ada wadah yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri saat ini? Nah, menarik, ini pembahasan menarik. Baru saja, itu beberapa pekan yang lalu, kami selaku organisasi yang mewakilkan mahasiswa dan pemuda itu berkolaborasi sama PLN. Seperti apa itu? Nah, di situ kami itu mereka mengajak kami untuk meng-create sebuah event mengenai memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di tanggal 12 Juni kemarin. Yang padahal tanggal 6 ya, tapi kami melaksanakan tanggal 12. Itu sebelum itu kami menaruh 10 drop box botol plastik di setiap sudut-sudut taman kota. Dan di visit juga ada satu, Pak. Di visit juga ada satu. Nah, menurut saya hal-hal tersebut itu harus sering dilaksanakan. Nggak hanya di satu instansi, nggak hanya di satu organisasi. Nah, pemerintah itu bisa melihat bahwasanya hal-hal yang seperti ini itu bisa menggait pemuda-pemuda yang ada. Nah, dengan wadah dan pembentukan ruang-ruang berkreasi, itu bisa meningkatkan patriotisme pemuda di Kota Palembang. Itu menurut saya. Menyadarkan semangat juga bagi para pemuda ya. Gimana kita berpatriotisme tapi nggak ada pemantik dan nggak ada wadahnya. Itu sih dari sudut pandang pribadi saya. Ya, saya juga pernah lihat sih Dropbox itu kalau nggak salah di Kampung Iwa juga ada ya. Nah, ya. Benar biasa di dampaknya. Nah, kalau dari pandangan Pak Andreas sendiri, Pak, sejauh mana sih peran pemuda itu untuk membangun pembangunan daerah terutama ini? Ya, saya memandang pemuda hari ini harus memiliki satu modal yang harus kuat ya, yaitu semangat untuk memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Ya. Jadi ke depan pemuda yang kita
impikan untuk memimpin Kota Palembang, ya, memimpin Provinsi Sumatera Selatan, bahkan memimpin bangsa Indonesia ini adalah pemuda-pemuda yang memiliki integritas dan intelektualitas yang tinggi, ya. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik para pemuda, baik yang dimulai dari siswa pelajar, ya, sampai ke mahasiswa, ya, dan juga barangkali yang aktif di BEM, di organisasi mahasiswaan, bahkan di OKP organisasi pemudaan seperti Karang Taruna, Pemuda Pancasila dan lain-lain, itu harus meningkatkan kualitas pendidikannya, ya. Silakan adik-adik untuk terus sekolah, ya. Kalau sudah selesai SMA lanjut wajib ke S1. Kalau sudah selesai S1 harus ke S2. Ya. Kalau sudah S2 harus ke S3, ya. Karena apa? Karena untuk mimpin besok memang seperti Chandra sampaikan tadi, harus memiliki ilmu yang kuat, ya. Sehingga kita bisa memaknai mengisi kemerdekaan ini dengan menciptakan sebuah ide kreatif, ya. Ide yang cemerlang, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan publik pemerintah, ya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa BEM FISIP itu senantiasa bermitra dengan korporasi, dengan pemerintah, ya, untuk sama-sama membangun bangsa ini, sama-sama membangun Kota Palembang ini. Jadi memang inilah saya pikir momentum kita di hari ulang tahun Kota Palembang ini untuk sama-sama bekerja sama antara pemerintah, ya, organisasi mahasiswa dan korporasi misalnya, kan, itu momentum ini untuk bersatu menjalin sebuah sinergisitas dan menciptakan karya-karya yang bisa memajukan Kota Palembang ini. Jadi harus berkolaborasi untuk bekerja sama membangun pemerintahan daerah ini, Pak, ya. Nah, tapi kalau misalkan ada seorang mahasiswa nih, Pak, mungkin ya, dia tidak ikut organisasi kepemudaan ataupun juga dengan organisasi-organisasi lainnya, mungkin dia bingung tapi dia mau punya jiwa patriotisme untuk membangun daerah, itu seperti apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, kita kembali ke sejarah masa lalu Kota Palembang, ya. Kita tahu peradaban Sriwijaya itu bisa bertahan, Mbak Sally, ya. Lama, ya, di abad ke-7 sampai ke akhir abad 13, ya. Artinya kan ada 7 abad waktu itu kultur Sriwijaya itu, kerajaan Sriwijaya itu bertahan di Nusantara, bahkan sampai ke negeri-negeri lain, ya. Nah, ini ada 2 hal yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Ya, jadi orang Palembang, orang Sriwijaya ini menurut saya ada dua sifat yang punya karakter yang kuat, ya, sehingga bisa menjadi pemuda yang kuat, ya. Pertama, mereka itu ulet, ya. Jadi orang-orang Palembang ini sesungguhnya ulet, ya, artinya kerja keras, ya. Kalau dipaksakan bisa kerja keras, ya, dan bisa meraih cita-cita yang diinginkan, ya, itu. Yang kedua, orang-orang Palembang ini dari sejarah peradaban Sriwijaya itu terbukti bahwa memiliki pemikiran yang luas, ya, kompromistik, ya, sinergi dan lain-lain. Jadi kita ini orang yang luas, ya, sebenarnya, kan, punya jaringan pertemanan, ya, yang disampaikan Chandra tadi itu salah satu memang karakter asli orang-orang kita keturunan Sriwijaya ini, ya. Oleh karena itu dengan 2 hal itu saya yakin sangat optimis pemuda-pemuda Kota Palembang ini ke depannya bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas dirinya dan menjadikan sosok pemimpin nasional, ya, di masa depan. Iya, jadi sebetulnya kita tuh sebagai orang Palembang tuh udah punya basic, Pak, ya, udah punya karakter sendiri yang semangat kuatnya, Pak, ya. Tergantung kita bagaimana mengembangkannya ke depannya untuk membangun daerah itu sendiri. Nah, kalau dari Chandra sendiri, untuk selain daripada privilege ataupun dan lain sebagainya, tadi tantangan apa saja sih yang dihadapi pemuda saat ini untuk pembangunan daerah khususnya? Oke, ini sebenarnya juga udah menjadi pikiran saya sejak lama. Kenapa sih pemuda-pemuda sekarang itu banyak yang males berkontribusi untuk kota dan daerahnya sendiri? Iya, iya. Jawabannya sederhana, Mbak, menurut saya pribadi. Ialah aktualisasi dan penerapan nilai Pancasila ketika mereka masih sekolah itu minim. Itu menurut pandangan pribadi saya. Kenapa budaya malas itu bisa tercipta di diri para pemuda-pemuda pada saat ini, di beberapa para pemuda pada masa saat ini. Misal nih, ketika mereka di masa sekolah, apakah seluruh guru itu mengajarkan implementasi nilai Pancasila yang baik dan benar? Ya, mereka hanya disuruh menghafal, tapi mereka tidak diajarkan untuk mempraktekkan nilai Pancasila yang benar. Misal nih, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita membahas mengenai implementasi ibadah itu usaha masing-masing.
sila kedua lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diajarkan tidak sama guru-guru mereka bagaimana kita berperilaku sebagai manusia yang adil dan beradab. Toh kita justru dituntut dan dikriat ketika ujian harus mencontek. Iya kan? Karena yang diutamakan nilai, bukan nilai kejujurannya, tapi nilai tertulis yang ada di rapot mereka. Jadi nilai-nilai yang harusnya kita implementasikan dari Pancasila itu terdegradasi. Efeknya apa? Banyak pemuda yang malas. Jadi perbaikan sederhana itu dari bawah, dari grassroots-nya, dari pendidikan dasar ketika mereka masih bersekolah. Ya mereka harus tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai kebenaran. Nah, oke, kita nggak hanya membahas pemuda juga, kita juga bahas mengenai bagaimana pimpinan-pimpinan kita pada masa ini itu yang harus senantiasa dalam perumusan sebuah kebijakan itu tunduk dan patuh terhadap seluruh suara-suara dari rakyatnya. Biar seluruh kebijakan yang mereka rumuskan itu tidak senantiasa menyengsarakan rakyatnya sendiri. Itu sih menurut saya, Mbak. Dua core penting agar pemuda-pemuda yang ada di bangsa kita ini itu tidak ada yang malas. Sehingga patriotisme mereka dan kecintaan mereka kepada bangsa ini semakin tinggi. Itu sih menurut saya, Mbak. Jadi mungkin kita setelah ini membahas mengenai bagaimana cara mengatasi atau mengupas tuntas antara dua tantangan itu mungkin Pak Andreas ya. Namun setelah jeda berikut permisa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin tadi udah dibahas oleh Chandra Pak ya terkait dengan tantangannya, dan ada dua tantangan, mungkin satunya pendidikan karakter Pancasila mungkin ya Chandra, yang kedua yaitu dari segi pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada. Kalau dari Pak Andreas sendiri bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Iya, yang perlu kita diskusikan juga yang paling penting adalah data pemuda ya. Pemuda hari ini memang usianya memang kategori generasi Z semua. Generasi Z. Ya. Bahkan sebentar lagi kita akan kedatangan generasi Alpha. Ya. Nah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ya. Setiap generasi itu beda Pak ya, Betul, jadi karakternya. Nah, oleh karena itu penguatan karakter kita adalah meyakinkan bahwa generasi Z dan generasi Alpha ini bahwa cinta negara itu adalah sebagian daripada iman lah, begitu kan, kekuatan kita untuk membangun negara dan daerah ini ya. Nah oleh karena itu menurut saya pemikiran-pemikiran yang sudah sampaikan Bung Chandra tadi bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu juga sangat perlu. Ya. Mari kita berpikir lebih moderat ya, kita harus wujudkan rasa persamaan di antara kita ya. Moderasi beragama, ya, moderasi dalam berkehidupan sosial ya, tidak boleh lagi ada benih-benih konflik, perbedaan-perbedaan. Indonesia ini bisa kuat dan kemudian bisa besar di masa mendatang karena berbagai macam perbedaannya. Ya. Suku, agama, ras, adat itu merupakan kekuatan ya, yang diikat oleh Pancasila. Apalagi sekarang pemerintah Prabowo, ya, Presiden Prabowo itu sudah mendeklarasikan bahwa Pancasila untuk dunia. Ya, jadi Pancasila bukan lagi untuk kita sendiri, tetapi Pancasila itu untuk dunia. Ya, barangkali Pancasila bisa menjadi solusi. Bagaimana ada pertikaian antara Pakistan dengan India, misalnya kan, Ukraina dengan Rusia, ya, jalur Gaza dan lain-lain. Nah, itu barangkali saya pikir penting sekali Pak, nilai-nilai Pancasila itu dalam membangun kejayaan Kota Palembang ke depan. Nah kalau dari Bapak kan sebagai akademisi juga Pak, di universitas sendiri Pak, apakah sudah ada pendidikan Pancasila itu sendiri, dan apakah ini sudah diadakan di setiap semester mahasiswa Pak untuk pendidikan Pancasila itu? Iya, jadi seluruh mahasiswa baru Unsur itu wajib mengampuh mata kuliah Pancasila. Ya, dan kewarganegaraan, ya, dan agama. Ya, jadi konten-konten atau isi-isi daripada perkuliahannya adalah bagaimana kita mengawal kemajemukan ini. Ya, kemajemukan ini menjadi sebuah kekuatan. Ya, jadi anak-anak mahasiswa diharapkan tidak lagi berpikir perbedaan, tapi satu visi untuk Indonesia maju di masa mendatang. Ya, oleh karena itu implementasi Pancasila untuk dunia itu sekarang sudah ditularkan kepada mahasiswa. Ya, lebih dikencangkan lagi
pemahaman ideologis itu, ya, agar kita bisa menjadi negara besar yang bisa setara dengan negara lain. Ya. Insya Allah 100 tahun ke depan Indonesia ini akan menjadi negara besar yang disegani oleh negara lain, ya, pusat pemerintahan, pusat peradaban budaya, ya, pusat perdagangan, dan juga pusat-pusat lainnya yang penting sekali di tengah pembangunan global ini, ya. Tidak lain tidak hanya bukan juga semua ini berkatnya dari Gen Z dan juga Gen Alpha nanti Pak ya ke depannya, Ke depan mereka yang Semangat akan dari Gen Z. mengawal itu. Oke, nah kalau dari Chandra sendiri ini kan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342. Harapannya sendiri atau seperti apa sih pengennya Kota Palembang yang kita cintai ini dari para pemuda? Oke, sedikit fun fact, saya bukan berasal dari kota ini. Oh. Saya mahasiswa rantauan, Oh. merantau dari salah satu tempat terpencil di Provinsi Jambi. Oh, dari Jambi. Benar. Jadi hal yang ketika saya sampai pertama kali ke Palembang yang memantik mata saya itu ialah beberapa pembangunan transportasi publik yang ada di Kota Palembang, yang nggak ada di provinsi saya. Misal di sini udah ada feeder gratis, Betul. kemudian juga LRT-nya udah terintegrasi dengan beberapa transportasi publik yang lain. Nah, saya berharap ke depannya kita tuh bisa lebih dari itu. Kita tuh bisa. Ialah entah mungkin ke depannya tiba-tiba ada penambahan stasiun baru dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Tapi berpotensi untuk ke depannya. Dan juga di lain sisi beberapa hal yang mungkin saya inginkan ialah di balik indahnya Kota Palembang yang sering menghantuin kita cuma satu, Apa itu? banjir. Yang selalu mungkin di akhir tahun kan, Betul, ketika yang selalu musim menghantui hujan kita. ya. Bener. Ya harapan saya sih satu ke Pemkot ataupun Pemda di Sumsel dan Kota Palembang. Semoga hal tersebut bisa dientaskan dengan baik. Betul. Karena itu beneran mengganggu berbagai sektor. Ekonomi kena, pendidikan kena, mahasiswa malas masuk kuliah, Pak. Kalau rumahnya yang di ujung kan. Iya. Ditambah mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ke Indralaya yang mereka harus transit dan lain sebagainya. Kalau banjir kan menyulitkan mobilitas mereka. Jadi itu sih yang saya harapkan di Kota Palembang ke depannya juga bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memberikan wadah-wadah dan ruang kreatif kepada para pemuda, dan meningkatkan semangat patriotisme mereka, semangat kecintaan mereka terhadap bangsa ini. Itu sih yang saya harapkan kepada pemerintah kota dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini sarannya bagus nih terkait dengan banjir juga termasuk ya untuk pembangunan daerah di Kota Palembang yang masih menjadi suatu masalah. Semoga cepat dari pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengentaskan masalah banjir ini. Nah, kalau dari Pak Andreas sendiri, Pak, gimana tanggapannya untuk hari ulang tahun Palembang ini? Apakah ada inovasi baru yang mungkin harus diharapkan sebagai warga dari Kota Palembang ini, Pak? Ya, saya yakin dengan kepemimpinan Pak Ratu Dewa ya dan Pak Prima Salam saat ini kita punya perencanaan yang matang untuk kedepannya, ya. Jadi problem publik ini akan diatasi, ya, dan akan menjadikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu memang penting sekali pemerintah Kota Palembang menampung semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat, ya. Dan juga sangat penting untuk merumuskan kebijakan publik yang akan menjadikan patokan atau indikator dalam keberhasilan atau kemajuan Kota Palembang ini. Nah, disinilah nanti kita akan melihat perbandingan-perbandingan atau fase dari masa ke masa kemajuan Kota Palembang ini. Ya, luar biasa sekali. Nah, balik lagi ke Chandra tadi. Untuk semangat patriotisme nih Chandra, gimana sih kamu sebagai seorang ketua dari suatu organisasi, dari peran mahasiswa atau organisasi itu sendiri untuk semangat patriotisme itu seperti apa? Oke, ini pembahasan yang menarik ya, Mbak. Peran dari organisasi terhadap patriotisme pemuda. Kami sebagai sebuah lembaga eksekutif lah di kampus, itu pastinya bakal meng-create beberapa wadah-wadah kepada para mahasiswa maupun kepada para pemuda untuk mereka bisa meluapkan ekspresi mereka, meluapkan kekreativitasan mereka ke wadah-wadah yang telah kami siapkan. Karena tujuan utama kami ialah kami ingin membuka ruang selebar-lebarnya kepada para pemuda yang memiliki potensi tinggi di beberapa bidang. Tadi bidang akademik, kami sediakan wadah dengan mengadakan lomba-lomba kepenulisan, lomba mereka kemudian untuk
pidato, debat, juga di bidang seni nih, di bidang olahraga. Kami buat sebuah kontestasi futsal, juga kemarin juga udah sempat kami melaksanakan mimbar seni, mereka berpuisi, mereka berdrama. Nah, menurut saya hal tersebut juga bisa ditiru loh oleh pemangku kebijakan di Kota Palembang. Mereka membuat beberapa program-program bersama mungkin para organisasi kedaerahan, pemuda yang ada di Kota Palembang maupun dengan organisasi mahasiswa yang ada di Kota Palembang, sehingga ruang-ruang pemuda untuk mereka meluapkan potensi diri mereka itu semakin luas, Mbak. Ditambah pemangku kepentingan, bapak-bapak yang duduk sekarang di singgasana kuasaannya, mereka punya dana. Kami nggak punya dana. Jadi apa yang kami persembahkan itu seadanya. Beda dengan yang memang memiliki modal, yang memiliki sumber pendanaan. Nah, apabila hal tersebut di-create dengan matang, di-create dengan konsepan yang baik, hasilnya juga baik, Mbak. Nah, itu yang saya harapkan kepada pemerintah Kota Palembang pada saat ini. Untuk meningkatkan patriotisme pemuda di Kota Palembang. Jadi sebetulnya sudah ada ya semangat dari para pemuda ini, tapi kadang bingung wadahnya yang sulit mencarinya. Benar. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari organisasi Chandra sendiri sebagai dari BEM Visip Unsri ya, adakah sih suatu program khusus untuk semangat patriotisme dalam pembangunan daerah itu sendiri? Oke, dari BEM Visip sendiri, apakah ada program khusus nih untuk meningkatkan patriotisme para pemuda terhadap daerahnya? Ya. Well, sederhana. Kemarin, yang udah saya mention tadi, yang kami bersama teman-teman dari PLN yang mengajakin kami untuk mengurangi sampah botol plastik, kami menaruh 10 drop box botol plastik di Tersebar 10, iya disebar di beberapa titik taman kota, di kampus 1, di kantor PLN juga 1, dan sisanya itu di taman-taman kota yang ada di Kota Palembang. Nah, menurut saya sendiri itu udah menjadi tujuan kami untuk memberikan pembangunan lah kepada Kota Palembang. Pembangunan dalam artian kami peduli bahwasanya sampah plastik merupakan problem utama dalam salah satu penyumbang kenapa banjir bisa ada di kota ini. Walaupun bukan yang utama ya, tapi salah satu faktor utama penyumbang. Kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Menarik sekali. Jadi semoga ini bisa menjadi contoh ya, salah satu contoh sebagaimana bentuk dari keseriusan para pemuda ini dalam membangun kota Palembang dalam pembangunan daerah itu sendiri. Benar. Nah, tapi mungkin setelah ini kita akan membahas bagaimana Pak Andreas melihat tren para pemuda selama 5 tahun terakhir ini untuk pembangunan kota kita, Kota Palembang. Namun setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Pejoksong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, tadi Pak Andreas yang sempat saya potong tadi, bagaimana Bapak melihat tren pemuda dalam pembangunan daerah selama 5 tahun terakhir ini? Apakah signifikan atau gimana nih Pak? Iya, saya pikir sudah banyak sekali hal-hal yang dibuat oleh para pemuda Kota Palembang ya. Itu terbukti dengan misalnya lahirnya atau berkembangnya organisasi kepemudaan ya. Saya contohkan misalnya Karang Taruna. Ya. Karang Taruna itu salah satu kekuatan pemuda Kota Palembang. Ya. Dan kinerja dan bukti nyatanya mereka terlibat di dalam kemitraan kerja dengan pemerintah itu sangat jelas. Ya. Contoh struktur Karang Taruna itu kan dari Kota Palembang, kecamatan, ya, kelurahan, bahkan di ranting-ranting RT juga ada. Ya. Nah, ini sebenarnya menjadi kekuatan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah Kota Palembang ke depan itu melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan ini. Ya, salah satunya betul sekali dengan penyediaan budgeting, ya, anggaran ya di APBD ya untuk pemberdayaan ya untuk OKP ini memiliki kekuatan dalam memprogramkan kegiatannya. Ya. Jadi intinya Mbak Sally, pemuda ini kalau dikasih
celah, fasilitas ya, atau wadahnya, didukung dengan anggaran, ya, diarahkan, ya itu sangat kreatif semua. Betul, betul. Ya, tidak hanya di dalam organisasi kemahasiswaan, tetapi juga organisasi kemudaan yang lebih nyata lagi, ya, seperti Pemuda Pancasila, ya, apa namanya, organisasi Karang Taruna, ya, himpunan mahasiswa eksternal, ya, kemudian juga apa namanya, himpunan mahasiswa dalam organisasi keagamaan, ya, itu seharusnya dirangkul, dibuatkan program khusus, ya, dan apa namanya, diperkuat dukungan anggarannya di Dinas Kepemudaan Kota Palembang, ya. Saya yakin ke depan banyak hal yang bisa diperbuat, ya, termasuk misalnya di sektor olahraga, ya, pemuda dengan olahraga, ya, bisa saja pemuda kita itu lahir menjadi sosok atlet, ya, yang bisa membawa salah satu cabang olahraga di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional, ya, seperti kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sekarang ini sudah memiliki klub Liga 4, ya, yang kita namakan dengan Visip United Unsri FUU, ya. Klub ini tahun 2024 kemarin ikut kontestasi menjadi klub Liga 4 zona Sumatera Selatan, ya, bersama PS Palembang, Persimuba, ya, apa namanya, Porsiba Tanjung Enim, David FC dan lain-lain. Nah, jadi mereka itu kalau dibuatkan wadah kemudian dikasih bantuan anggaran, ya, diarahkan atau apa namanya adalah seperti pemberdayaan di dalam internal mereka, itu pasti sukses begitu, Mbak, ya. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita pemerintah ini merumuskan kebijakan itu dan melaksanakannya. Karena pada dasarnya sebanyaknya organisasi pemuda ini tidak bukan untuk kebaikan kita, Pak, ya, untuk kebaikan dan kemajuan daerah kita termasuk di Kota Palembang ini sendiri. Nah, ini kan harapan kita semoga nanti ke depannya organisasi pemuda dan juga para pemuda ini bermitra dengan pemerintah, Pak, ya, saling merangkul untuk kemajuan kota. Tapi menurut Bapak sendiri keterlibatan pemuda itu sangat penting nggak sih dalam kebijakan publik atau perumusan kebijakan publik sendiri, Pak? Dan seperti apa bentuk itu? Ya, saya pikir ini harus diteliti oleh Pak Ketua BEM ini, ya, bagaimana tingkat partisipasi pemuda di dalam kebijakan pemerintah, ya. Memang harus ada risetnya itu, Pak Chandra, ya, Bung Chandra, agar kita mengetahui bagaimana derajatnya, ya. Tapi secara normatif saya bisa menjelaskan sangat penting, ya, sangat vital bahwa pemuda itu harus terlibat di dalam semua ya program pemerintah, ya, baik itu misalnya UMKM, ya, di perdagangan, ya, apa namanya, di sektor olahraga tadi barangkali pemuda bisa menjadi para atlet-atlet yang handal yang bisa membanggakan Kota Palembang, ya. Kemudian di seni, ya, kita juga dulu pernah kenal ada beberapa band lokal Kota Palembang yang vokalisnya mungkin langsung bandnya yang langsung booming di nasional. Ya. Kemudian apa namanya, hal-hal lain lah, banyak sekali saya pikir sektor-sektor yang bisa diikutkan para pemuda kita ini untuk berperan aktif, ya, ke depan. Baik, luar biasa. Nah, kalau dari Chandra sendiri gimana nih pandangannya? Tadi udah jelaskan sedikit dari Pak Andreas, dari subjektif pandangan normatif, ya, Pak, bahwasanya memang begitu vitalnya peran pemuda dalam perumusan sebuah kebijakan. Alasannya sederhana juga sih, kita sebagai seorang pemuda yang diberkahin dengan beberapa latar belakang pendidikan yang alhamdulillahnya disupport dengan baik dari awal, ditambah mungkin di usia-usia produktif, usia matang dalam kematangan berpikir. Jadi dalam proses perumusan kebijakan, menurut saya pemuda suaranya begitu penting untuk didengar oleh para penguasa pada masa ini. Nah, namun faktanya kerap kali dan senantiasa dalam perumusan kebijakan kami tidak dilibatkan. Kebijakan tersebut tiba-tiba dalam satu malam udah jadi, tiba-tiba udah dirumuskan, tiba-tiba udah disahkan. Yang kami lakukan apa? Hanya protes. Tapi yang kami inginkan, kami diajak berdiskusi. Kami ingin diajak untuk apakah memang draft awal dari suatu kebijakan ini beneran memiliki manfaat yang baik apa tidak kepada masyarakat? Apakah perumusan kebijakan itu berpotensi untuk mensejahterakan atau berpotensi untuk menyengsarakan rakyat? Kami tuh ingin diajak gitu, diajak dalam proses diskusi.
Itu sih yang agak sedikit kami sayangkan dan yang ingin kami inginkan ke depannya. Kepada pemerintah ya. Selalu diajak loh pemuda-pemuda berdiskusi. Atau dibuatkan ruang diskusi sendiri ya. Bener. Ruang-ruang diskusi intelektual tuh kami butuhkan. Dan itu juga sebagai media dasar untuk meningkatkan pola pikir dan daya pikir pemuda, Mbak. Ruang-ruang intelektual tersebut, ruang-ruang diskusi tersebut. Nah, itu yang minim masih dari pemerintah kita pada masa ini, pada saat ini. Nah, Untuk ini menciptakan dari hal Chandra tersebut. mungkin sebagai seorang pemuda ya. Nah, kalau dari Pak Andreas sendiri Pak melihat pemerintah, dari sisi pemerintah mungkin Pak ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memberdayakan pemuda ini? Kalau dari sisi pemerintah mungkin ada kesulitan atau ada suatu hal yang sulit atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, saya pikir yang paling utama sekarang ini adalah mindset pemerintah itu sendiri ya terhadap pemuda ya. Pemerintah harus ingat statement dari Bung Karno ya yang mengatakan berikan saya 10 pemuda ya maka saya akan guncang dunia. Nah, sebenarnya kita teladanilah statement itu ya, pesan itu dari founding fathers kita itu. Jadi jangan tidak dilibatkan pemuda ini. Ya, pemuda ini harus dibina, dirawat, diberdayakan, ya diberi kesempatan ya. Kemudian juga dibuka keran-keran dialog tadi ya, diskusi tadi ya. Bahkan menurut saya perlu juga pemerintah Kota Palembang membuat kebijakan misalnya beasiswa ya. Kirim pemuda Kota Palembang ini misalnya 50 orang untuk kuliah di Cina, kuliah di Jepang ya, S1, S2-nya kan. Kirim pemuda Kota Palembang ini dengan beasiswa misalnya 50 kuota untuk doktor di Jerman ya, dokter di Jepang biar bisa mengatasi masalah banjir tadi ya kan? Nah, jadi seperti itu ya, jadi memang dukungan dan komitmen itu penting sekali ya. Jangan sepelekan pemuda ini karena pemikiran mereka ini masih murni, masih penting sekali ya, dan masih sangat-sangat filosofis ya. Kalau menurut saya begitu. Kalau dari peran penting universitas ataupun kampus Pak untuk menanamkan rasa cinta atau rasa nasionalisme kepada para pemuda itu seperti apa Pak? Iya, kita selalu lakukan ya. Pak Rektor kita punya program bela negara ya kepada semua mahasiswa baru ya, baik itu pada saat penerimaan mahasiswa baru dan juga pada momen-momen khusus ya seperti FGD dan lain-lain ya. Jadi memang mindset bela negara itu sudah ditanamkan kalau di kampus kita, kampus negeri kebetulan kan. Jadi kita itu harus melahirkan alumni-alumni yang tidak hanya pintar dalam hal teori tetapi juga berkarakter Pancasila ya. Jadi otaknya mungkin boleh teori Prancis, teori Amerika, teori Jepang, tapi hatinya Indonesia. Tetap Indonesia. Ya, alumni Unsri itu begitu kan. Kalau kata orang tuh tetap kembali ke rumah Pak ya, meski sudah pergi ke negara-negara orang ya, tetap kembali ke rumah ke negara kita Indonesia. Nah, ini menarik sekali Pak ya. Mungkin setelah ini kita akan berbincang mengenai pengalaman pribadi dari seorang Chandra untuk membangun patriotisme ini. Setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan segmen terakhir pada sore hari ini. Nah, mungkin tadi ke Edi Chandra terlebih dahulu. Gimana sih Chandra melihat cara pemuda untuk menjaga semangat nasionalisme ini, terutama di era digital nih sekarang ini, gimana? Oke, cara menjaga semangat patriotisme pemuda di era digital. Sederhana sih menurut saya. Seperti yang udah saya jelaskan sedikit juga sebelumnya, untuk menjaga semangat mereka, pertama nih, mungkin kita buat dulu ruang-ruang mereka untuk bisa mereka menimbulkan atau memantik semangat patriotisme mereka. Kemudian bagaimana sih dengan menjaga dan merawatnya? Sederhana juga, ruang-ruang yang udah ada itu dijaga juga. Karena apabila ruangnya saja nggak dirawat, bagaimana semangat pemuda ini bisa terawat? Analogi sederhana dan alat berpikirnya seperti itu, Mbak. Nah, kemudian ketika ruangnya udah dirawat, grassroots dan akar rumputnya udah dijaga dengan baik, ya senantiasa semangat tersebut kekal hingga ke depannya. Itu yang menurut saya penting untuk
dijaga sehingga semangat patriotisme pemuda tersebut dapat terjaga. Oke. Ruang yang udah ada dirawat dan ciptakan ruang baru. Ruang baru. Itu sih menurut saya, Mbak. Nah, kalau dari Pak Andreas sendiri, Pak, ini mungkin yang kerap terjadi nih saat ini mungkin di sosial media terutama ya, kalau misalkan kita mau mengkritik pemerintah ataupun mau menyuarakan sesuatu, itu kita upload di media sosial, Pak. Bentar lagi viral atau gimana itu setuju nggak sih Pak kira-kira Pak menurut Bapak? Ya, saya pikir itu memang tidak bisa dihindari. Ya. Sudah zamannya, ya sudah eranya bahwa hari ini tidak ada lagi sekat-sekat yang jauh. Ya. Semuanya bisa dilihat, Mbak ya. Kehidupan di negara lain pun bisa kita lihat dalam konteks teknologi hari ini ya. Namun saya berharap pemuda juga harus berpikir lebih jauh ya. Jadi mari kita isi media sosial itu dengan konten-konten narasi-narasi yang positif, ya. Narasi-narasi yang membangun ya. Kecintaan kita terhadap negara ini, kemudian jangan bersifat hujatan, ya, kebencian dan lain-lain. Itu saya pikir akan merusak kita sendiri. Ya. Seorang pemuda lebih baik curhat ke media sosial itu dengan narasi-narasi yang positif. Ya. Bagaimana kita membayangkan negara kita akan setara dengan negara-negara Jepang, ya, Korea Selatan, Cina di berbagai sektor, ya, pariwisata, olahraga dan lain-lainnya itu lebih baik. Ya. Nah, jadi ke depan saya berharap pemuda Kota Palembang lebih arif dan bijaksana dalam bermedia sosial. Kemudian punya visi untuk melanjutkan sekolah yang ke jenjang lebih tinggi. Ya, tanpa sekolah yang tinggi kita tidak akan susah, kita akan susah berpikir untuk kemajuan Kota Palembang ini. Ya, dan juga kita harus dukung program Presiden Pak Prabowo, ya, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, ya. Sebagai bentuk ketahanan pangan kita, ya, agar kita menjadi sosok yang tidak hanya pintar tapi juga memiliki kesehatan ya, dalam membangun daerah kita. Nah, kalau dari Pak Andreas sendiri, untuk media sosial ini sendiri, apakah menjadi tantangan atau peluang Pak bagi seorang pemuda? Ya, terkadang kita melihat sebenarnya narasi-narasi yang unik, ya, lucu, mungkin juga bersifat haters, ya, itu sebenarnya hanya sekedar untuk mencari popularitas dan mencari uang digital lah begitu kan, karena ada hitungannya ketika kita komen kemudian banyak yang komen ya, 1 juta itu bisa menghasilkan uang banyak ya. Jadi sebenarnya saya melihat media sosial juga itu narasi-narasi yang semu juga sebenarnya ya. Tidak mesti kita tanggapi dengan serius, kadang-kadang hanya sebatas konten untuk mencari viral ya, kemudian menghasilkan popularitas dan hal-hal yang bersifat uang digital tadi ya. Nah, kalau dari Chandra sendiri, jadi tantangan atau menjadi peluang untuk media sosial dalam membangun patriotisme saat ini? Oke, saya memandang hal tersebut sebagai pisau bermata dua, Mbak. Pertama peluang, karena dengan media sosial itu salah satu cara bagi beberapa pemuda maupun beberapa mahasiswa untuk menyuarakan sebuah ataupun sesuatu yang menurut mereka tidak begitu mensejahterakan kepada beberapa masyarakat maupun golongan. Itu merupakan salah satu wadah kami. Ketika kami tidak bisa turun ke jalan, kami memanfaatkan media sosial untuk membangun kritik-kritik yang membangun gitu. Kritik-kritik yang membangun lah intinya. Juga membuat sebuah narasi-narasi yang dilandaskan dengan beberapa tulisan-tulisan ilmiah, dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta yang faktual dan lain sebagainya. Media itu begitu penting. Namun di lain sisi, tantangannya ialah kalau Mbak Sally sadar, di beberapa kesempatan terkadang ketika ada seseorang yang memanfaatkan media itu sebagai ruang mereka untuk menyuarakan apa yang dianggap mereka itu tidak benar, mereka dibungkam terkadang. Entah postingan yang kena take down atau akun IG pribadi mereka yang kena ban. Iya, betul. Nah, balik lagi, kita kan ada undang-undang ITE yang sorry to say mungkin agak sedikit rancu dalam penafsirannya. Yang kalau begitu artinya kita harus hati-hati. Silahkan kritik, silahkan kalian membangun narasi yang menyatakan adanya ketidakadilan di rakyat, tapi
narasikanlah dengan narasi yang ilmiah, bukan dengan ujaran kebencian. Saya aktif mengkritik beberapa kebijakan yang kian bertamasya, tapi dari sisi narasi-narasi yang selalu saya bangun berusaha narasi yang ilmiah, narasi yang dilandaskan oleh beberapa fakta yang beneran terjadi di lapangan, sehingga menghindarin sesuatu yang namanya kena ban, kena take down dan lain sebagainya. Itu sih. Tapi di lain sisi memang fakta yang ada juga ada beberapa kali rekan-rekan yang memang nggak tahu kenapa mereka dibungkam di media sosial. Berarti tergantung pada kita ya, pemanfaatan media sosial itu apakah menjadi peluang atau menjadi tantangan, itu tergantung dari kita bagaimana cara menggunakannya. Iya. Kitanya menyikapin hal tersebut bagaimana gitu kan. Apakah dengan banyaknya peluang yang ada bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga menjadi sebuah media baru untuk kita bersuara, atau kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, ini bisa jadi bumerang dan tantangan yang begitu berat bagi kita sendiri. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin terakhir dari Pak Andreas, Pak, harapan untuk para generasi muda yang ada di Kota Palembang ini seperti apa, Pak? Ya, saya berharap pemuda Kota Palembang bangkit ya, karena di tangan kalianlah kemajuan Kota Palembang ya. Pemimpin hari ini ya untuk masa hari ini, tetapi kita punya masa depan ya. Masa depan harus diisi oleh adik-adik generasi Chandra ya, untuk meningkatkan kualitas diri dan punya perspektif pemikiran yang nasionalisme ya. Ini yang penting ya. Siapa yang punya pemikiran nasionalisme yang tinggi, patriotisme yang tinggi, kemudian pendidikan yang tinggi, saya yakin besok mereka lah yang memimpin Kota Palembang ini pada khususnya ya, dan pada umumnya menjadi pemimpin emas Indonesia di tahun 2045 ya. Oleh karena itu siapkan diri kalian, milikilah visi yang kuat ya. Suatu saat kalian lah juga yang akan menjadi pemerintah ya, yang akan mengatur sektor publik di dalam kehidupan sosial masyarakat ini ke depannya. Nah, dari Chandra sendiri mungkin singkat saja satu kata penting untuk para pemuda yang ada di Kota Palembang. Semangat. Satu kata penting kan? Tapi ini mungkin agak sedikit singkat ya, tapi ingin saya jelaskan lebih lanjut. Kepada teman-teman pemuda yang ada di Palembang yang mungkin menonton ini, saya berharap kepada rekan-rekan sekalian itu untuk terus mempertahankan dan mempertahankan idealisme teman-teman sekalian. Ya, Tan kan pernah berkata gitu kan, idealisme itu merupakan kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Idealisme seperti apa sih? Idealisme yang senantiasa menyuarakan dan memperjuangkan apa itu nilai kebenaran, teman-teman. Karena begitu pentingnya idealisme terhadap nilai-nilai kebenaran yang harus kita suarakan, yang harus kita perjuangkan. Itu sih yang saya harapkan kepada seluruh pemuda yang ada di Kota Palembang maupun pemuda-pemuda lain yang nonton ini yang di luar Sumatera Selatan. Itu sih yang saya harapkan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Edi Chandra sebagai Ketua BPI Semestri sudah hadir hari ini. Terima kasih juga Pak Dr. Andreas Leonarda sudah membagi pengalaman dan juga bagaimana cara kita menghiaskan pemuda, semangat pemuda patriotisme di Kota Palembang khususnya Pak ya, terutama untuk hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342 ini. Luar biasa sekali. Dari tadi kita sudah mendengar pemirsa banyak pandangan inspiratif tentang bagaimana pemuda dengan segala semangat, gagasan dan juga potensinya mampu menjadi motor penggerak dalam membangun kejayaan Kota Palembang kita yang tercinta. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kita semua, terutama generasi muda, punya peran penting dalam menciptakan perubahan. Jadilah pemuda yang tidak hanya bangga pada sejarah kotanya, tetapi juga ikut ambil bagian dalam menulis sejarah baru yang membanggakan. Selamat hari ulang tahun Kota Palembang ke-1342. Akhir kata saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.